Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitan nasab habaib marga Ba'alawi yang terus menggelinding tiada henti ini, perlu kiranya warga Nahdliyin kembali menelaah dan mengamini apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Bagaimana Gus Yahya memandang marga Ba'alawi ini? Dalam beberapa kesempatan, Gus Yahya sangat jelas bahwa dirinya melihat para habaib sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Ada 3 alasan pokok yang disampaikan oleh Gus Yahya. Pertama, berkah habaib sudah sangat nyata dan dirasakan oleh jutaan warga Nahdliyin di Nusantara. Bagi Gus Yahya, kehadiran para habaib terbukti memberi berkah nyata buat umat Islam di Indonesia. Di berbagai tempat, para habaib menggelar majelis taklim, pesantren, dan lain sebagainya. Fakta majelis sholawat yang dibawa oleh Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf memberi kesejukan yang luar biasa kepada umat dan bangsa. Demikian juga Habib Bidin melalui Az-Zahir juga memberikan nuansa sholawat yang sangat indah dan digandrungi masyarakat. Belum lagi makam-makam habaib di banyak penjuru yang terus diziarahi jutaan umat Islam di Indonesia. Demikian juga para kiai, para ulama yang berguru dengan para habaib baik di Indonesia maupun di Timur Tengah. Sangat nyata berkah habaib mengucur deras untuk umat Islam di Indonesia, terkhusus lagi kepada warga Nahdliyin, warga Nahdlatul Ulama. Yang kedua, menurut Gus Yahya, yang memiliki nasab atau silsilah keturunan adalah keluarga itu sendiri. Gus Yahya melihat perdebatan soal nasab Ba'alawi yang dikemukakan oleh Kiai Imad dan pendukungnya sering tidak konsisten. Dulunya disebut ada jarak waktu 700 tahun, kemudian bergeser menjadi ada renggang waktu 500 tahun, kemudian ada pendapat lagi 100 tahun, ada lagi 50 tahun. Beberapa pendapat ini ya memang begitu adanya. Pendapat memang beragam. Orang luar akan memberikan pendapatnya dengan berbagai argumentasinya. Tapi yang memiliki berkas-berkas, naskah-naskah nasab adalah keluarga itu sendiri. Sebagaimana juga di Jawa yang memiliki nasab atau silsilah, ya keluarga tersebut sampai kepada leluhur-leluhurnya. Demikian juga di Yaman yang memiliki nasab marga Ba'alawi kepada Rasulullah, ya tentu saja para tokoh dan para ulama marga Ba'alawi. Menurut Gus Yahya, tidak mungkin satu catatan itu lengkap, pasti ada kekurangan. Karena itu nasab Ba'alawi ya kembali kepada kaum Ba'alawi sendiri. Kalau memang nasabnya sudah jelas, ya itulah marga Ba'alawi yang sanad silsilah nasabnya memang tersambung dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Gus Yahya melihat tidak ada yang sempurna dalam satu kajian nasab. Bahkan kalau ingin mencari bukti ilmiah nasab Nabi Muhammad SAW sampai kepada Nabi Adam sangat sulit untuk dibuktikan.
Tidak perlu sampai Nabi Adam, sampai Nabi Ibrahim saja untuk memberikan pembuktian ilmiah yang disepakati semua orang tentu tidak mudah. Ada beberapa fase atau jalur nasab Rasulullah yang menjadi perdebatan sampai kepada Nabi Ibrahim. Tapi umat Islam semuanya percaya, semuanya yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam melalui jalur putranya Nabi Ismail. Demikian juga sampai ke atas kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Tentu bukti ilmiah akan sangat sulit untuk dihadirkan, tapi semuanya yakin dan percaya. Karena itu tidak ada satu silsilah pencatatan nasab bisa sempurna. Apalagi tradisi menulis belumlah hadir dalam waktu yang lama di Makkah dan Madinah, sehingga tradisi menulis catatan atas naskah atau silsilah keluarganya pastilah tidak lengkap. Untuk itu bagi Gus Yahya, kalau prinsip tersebut dipakai atau dipahami, maka melihat nasab Ba'alawi tentu saja bisa dipahami dengan jelas bahwa mereka mempunyai nasab yang tersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gus Yahya juga menyebutkan bahwa nasab kepada Rasulullah tidaklah harus melalui jalur laki-laki. Jalur perempuan pun sama, punya hakikat kedudukan yang sama. Karena Gus Yahya mengikuti pendapatnya Simbah Kiai Maimun Zubair, yang penting di sana ada nutfah minan nubuwah, ada satu titik hubungan darah dengan Rasulullah, baik melalui jalur laki-laki maupun jalur perempuan. Bagi Gus Yahya itu tidak ada bedanya, baik jalur laki-laki maupun perempuan, semuanya sama-sama mulia, semuanya sama-sama terhormat, dan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu saja adalah hambanya yang paling bertakwa, bukan dia keturunan siapa. Inilah 3 alasan utama Gus Yahya menerima karomah, kewalian, dan nasab silsilah kaum Ba'alawi baik di Indonesia maupun di dunia. Semoga keberkahan para ulama, para waliullah selalu menyertai kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.